Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Yeni Widyastuti MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah Metode Penelitian Administrasi. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama Ria Fitriani dengan NIM 666 Baik, dalam video kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Studi Kasus Desa Kaduberem tahun 2022. Baik, topik yang akan dibahas dalam video kali ini yaitu yang pertama ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Yang kedua yaitu ada kajian pustaka. Dalam kajian pustaka ini terdapat dimensi atau teori yang digunakan oleh peneliti serta asumsi dasar. Yang ketiga yaitu ada metodologi penelitian. Yang keempat yaitu pembahasan. Oke, langsung saja kepada pendahuluan di mana ada latar belakang penelitian. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, di mana desa diberikan kesempatan dalam mengurus pemerintahannya sendiri, serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Nah, dalam undang-undang tersebut, beserta peraturan pelaksanaannya telah diamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya, termasuk pada pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya dana desa, menjadikan pemasukan desa meningkat. Kemudian, desa juga dapat meningkatkan sarana prasarana pelayanan masyarakat berupa kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kelembagaan desa, dan juga kegiatan desa lainnya. Tetapi, dengan adanya dana desa juga memunculkan berbagai permasalahan. Besarnya anggaran desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat untuk desa, untuk dikelola oleh desa, pemerintah desa harus mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan dana desa ini harus bersifat transparan, akuntabel, serta partisipatif dengan melibatkan elemen masyarakat. Nah, tetapi pada kenyataannya, anggaran dana desa yang begitu melimpah, yang begitu banyak, malah menimbulkan permasalahan seperti terjadinya penyelewengan dana desa atau rawan korupsi. Dikutip dari ICW, Indonesian Corruption Watch, mereka menemukan bahwa kasus tindak korupsi oleh aparat paling banyak terjadi di desa. Nah, sekitar tahun 2022, di sektor anggaran dana desa terjadi penyelewengan dana sekitar 154 kasus. Mengingat kondisi dan situasi seperti ini, maka sangat diperlukan akuntabilitas dari kepala desa atau aparat desa lainnya tentang peraturan-peraturan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa, terkhusus pada pengelolaan dana desa. Akuntabilitas oleh pemerintah desa sangat penting karena merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai yang mengelola dan bertanggung jawab atas dana desa. Menanggapi tuntutan hal tersebut, bahwasanya pentingnya akuntabilitas publik, pemerintah Indonesia melakukan upaya dengan membuat peraturan yang mendukung negaranya untuk bersikap akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa. Selanjutnya yaitu kajian pustaka dan asumsi dasar. Yang pertama ada kajian pustaka di mana teori atau dimensi yang digunakan oleh peneliti. Teori yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teori menurut Koppel. Terdapat 5 dimensi dari akuntabilitas. Yang pertama yaitu dimensi transparansi, yang kedua yaitu dimensi pertanggungjawaban, yang ketiga yaitu dimensi pengendalian, yang keempat dimensi tanggung jawab, dan yang kelima yaitu dimensi responsivitas. Pertama ada dimensi transparansi. Dimensi transparansi merujuk tentang informasi atas kegiatan yang dilakukan oleh organisasi publik. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang akan dicapai. Yang kedua yaitu dimensi pertanggungjawaban. Dimensi pertanggungjawaban merujuk pada kegiatan individu atau seseorang dalam organisasi publik untuk memastikan sesuai atau tidak, serta mampu bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Yang ketiga yaitu dimensi pengendalian. Dimensi pengendalian ini merujuk pada situasi bahwa organisasi melakukan secara tepat apa yang menjadi perintah utamanya. Pengendalian adalah proses memantau kegiatan atau mengontrol kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut dapat diselesaikan seperti apa yang telah direncanakan dan proses mengkoreksian setiap penyimpangan yang berarti. Yang keempat yaitu ada dimensi tanggung jawab. Dimensi tanggung jawab ini merujuk pada individu atau organisasi untuk patuh terhadap hukum yang berlaku, serta mampu menanggung apabila terjadi sesuatu. Yang kelima yaitu dimensi responsivitas. Dimensi responsivitas merujuk pada organisasi menaruh minat dan berupaya untuk memenuhi harapan substansif para pemangku kepentingan yang berbentuk seperti berupa artikulasi permintaan. Asumsi dasar. Peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Kaduberem. Berdasarkan input masalah yang ada, peneliti menilai bahwasanya dalam pelaksanaan
pengelolaan dana desa sangat rentan terhadap penyelewengan dan penyimpangan dana desa. Peneliti berasumsi bahwa terjadinya penyimpangan dan penyelewengan dana desa karena perangkat desa tidak menerapkan pola prinsip akuntabilitas dan masih rendahnya sumber daya manusia dalam perangkat desa untuk mengelola dana desa. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yang kedua yaitu fokus dan lokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah pada penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan studi kasus Desa Kaduberem tahun 2022. Lokus penelitian ini adalah di Desa Kaduberem, di mana Desa Kaduberem merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pabuaran. Yang ketiga yaitu ada informan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, tetapi tidak menutup kemungkinan seiring berjalannya peneliti turun ke lapangan, pada saat turun ke lapangan, peneliti juga bisa menggunakan teknik snowball sampling. Teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu ada observasi, yang kedua yaitu wawancara bersama dengan informan yang telah ditentukan, yang ketiga yaitu ada dokumentasi. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu teknik uji keabsahan data. Teknik uji keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi data dan juga member check. Kita akan memasuki pada pembahasan. Dalam penelitian, penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan desa di Desa Kaduberem tahun 2022, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori menurut Koppel, menjelaskan bahwa akuntabilitas ada 5 dimensi, yaitu dalam teori ini ada dimensi transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, tanggung jawab, dan juga responsivitas. Yang pertama yaitu ada dimensi transparansi. Dimensi transparansi ini terdapat beberapa transparansi dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan juga pelaporan. Yang pertama ada perencanaan. Berdasarkan analisis terhadap data informasi yang diperoleh oleh peneliti atas dimensi transparansi pada tahap perencanaan, di mana transparansi dalam perencanaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Kaduberem masih kurang transparan karena masyarakat desa masih banyak yang belum mengetahui terkait pengelolaan dana desa. Walaupun pihak desa sendiri sudah mengadakan musrenbang atau musyawarah pembangunan desa, tetapi dalam proses perencanaan ini masyarakat juga banyak yang tidak hadir dalam rapat. Kemudian juga terkait papan informasi. Papan informasi APBDes tahun 2022 itu tidak terdapat di kantor desa. Di kantor desa hanya ada papan informasi realisasi anggaran pada tahun 2021. Artinya tidak ada pembaharuan dalam papan informasi sehingga masyarakat juga tidak mengetahui apa saja yang akan dilaksanakan dalam pembangunan menggunakan dana desa di tahun 2022. Bisa dilihat dalam PPT terdapat sebuah dokumentasi pada saat musyawarah desa. Selanjutnya yaitu pada tahap pelaksanaan. Transparansi dalam tahap pelaksanaan hasil analisis data yang diperoleh oleh peneliti yaitu pada proses pelaksanaan pembangunan memang sudah dihadiri dan diawasi serta dikontrol oleh pendamping desa dari kabupaten dan juga BPD. Tetapi pengawasan dari masyarakatnya sendiri itu masih terbilang kurang. Nah, menurut penuturan masyarakat bahwasanya ada sebagian masyarakat yang tidak menghadiri atau tidak melihat pembangunan tersebut dan ada juga masyarakat yang hanya melihat dari jauh. Artinya, transparansi dalam proses pelaksanaan ini masih bisa dibilang kurang transparan. Selanjutnya yaitu tahap pelaporan. Hasil analisis data yang diperoleh oleh peneliti yaitu pelaporan hanya diketahui oleh aparat desa saja. Sedangkan masyarakat tidak mengetahui terlebih lagi tidak ada papan informasi realisasi anggaran pada tahun 2022 karena yang terpajang APBDes papan informasi tahun 2021 saja. Kemudian masyarakat juga mempunyai pola pikir bahwasanya pelaporan hanya dimengerti oleh pihak desa saja, bahwa pelaporan hanya diketahui oleh aparat desa saja, sehingga masyarakat mempunyai pola pikir bahwa pelaporan itu menurut masyarakat tidak begitu penting. Alhasil, masyarakat juga tidak mengetahui apa-apa terkait pelaporan dan juga masyarakat tidak mengetahui adanya pembangunan yang akan direalisasikan tahun 2022. Artinya dalam pelaporan masih kurang transparan karena masyarakat sendiri tidak diberitahu atau tidak mengetahui terkait pelaporan realisasi. Yang kedua yaitu ada dimensi pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dana desa adalah penyampaian pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan dana desa kepada Bupati Wali Kota setiap akhir tahun. Anggaran yang terdiri dari laporan pertanggungjawaban dan laporan realisasi dana desa. Pertanggungjawaban juga merujuk pada kegiatan individu atau kelompok organisasi untuk memastikan sesuai atau tidak serta mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.
Nah, dalam dimensi pertanggungjawaban, menurut hasil analisis data yang diperoleh oleh peneliti saat melakukan wawancara, dapat ditemukan fakta bahwasanya aparat Desa Kaduberem sudah dapat mempertanggungjawabkan tugasnya. Bukti, laporan realisasi anggaran secara rutin, disampaikan atau diserahkan kepada pihak terkait tanpa adanya keterlambatan. Nah, Desa Kaduberem juga termasuk desa yang mematuhi, bentuk pelaporan yang telah diperintahkan. Hal tersebut itu dituturkan oleh, BPD dari Desa Kaduberem. Dapat kita lihat, tabel LRA atau, laporan realisasi anggaran APBDes Desa Kaduberem tahun 2022. Nah, dapat kita lihat, dari tabel di atas bahwa pada dasarnya, Desa Kaduberem ini sudah membuat laporan pertanggungjawaban, dana desa pada tahun 2022. Tetapi jika kita amati lebih lanjut lagi bahwasanya terdapat, pembinaan kemasyarakatan yang tidak direalisasikan. Yaitu kita melihat bahwasanya di tahun 2022 ini tidak adanya pembinaan kemasyarakatan yang terrealisasi di Desa Kaduberem. Yang ketiga yaitu ada dimensi pengendalian. Pengendalian mengacu pada situasi di mana organisasi melakukan apa yang diperintahkan. Pengendalian adalah proses memantau kegiatan dengan benar untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut dapat terlaksana atau dapat selesai sesuai rencana dan proses pengoreksian setiap penyimpangan yang signifikan. Dimensi pengendalian dalam pengelolaan dana desa di Desa Kaduberem tahun 2022, hasil analisis data yang diperoleh oleh peneliti bahwasanya peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengendalian pengelolaan dana desa dari pendamping desa ataupun dari BPD sudah cukup baik dilakukan. Nah, tetapi pengendalian dari masyarakatnya sendiri yang belum terlaksana dengan baik, yaitu banyaknya masyarakat yang kurang banyaknya masyarakat yang tidak tahu adanya pembangunan. Menurut wawancara, penuturan dari informan yaitu masyarakat Desa Kaduberem bahwasanya mereka itu tahu adanya pembangunan seperti tiba-tiba adanya pembangunan. Jadi kayak masyarakat desa ini tidak disosialisasikan terlebih dahulu terkait akan adanya pembangunan dan terkait papan informasi juga karena papan informasi di kantor desa belum diperbarui, masih pada papan informasi tahun 2021, masyarakat makin tidak mengerti, masyarakat makin tidak tahu apa saja sih pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2022. Sehingga dalam dimensi pengendalian ini yang dilakukan oleh masyarakat masih dinilai kurangnya yaitu ada dimensi tanggung jawab. Dimensi tanggung jawab diartikan sebagai kesadaran akan tingkah laku atau perbuatan manusia baik disengaja maupun tidak disengaja dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Tanggung jawab utama pengelolaan dana desa maka yang paling bertanggung jawab yakni oleh pihak perangkat desa atau aparatur desa. Nah, berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Desa Kaduberem, kemudian data yang dihasilkan dianalisis oleh peneliti dan peneliti menarik kesimpulan bahwasanya dalam dimensi tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa di Kaduberem tahun 2022 terdapat ketidaksesuaian keterangan antara informan dengan LRA atau laporan realisasi anggaran. Nah, bahwasanya keterangan informan mengungkapkan bahwa telah melaksanakan pembinaan kemasyarakatan, yaitu mereka mengatakan, salah satu aparat desa mengatakan bahwa telah melakukan pembinaan kemasyarakatan, yaitu pelatihan bengkel, di mana pelatihan bengkel ini bertujuan untuk melatih anak-anak muda yang ada di Desa Kaduberem agar mempunyai skill. Tetapi dalam laporan realisasi anggaran tidak terdapat pembinaan masyarakat. Dalam hal ini ada ketidaksesuaian antara keterangan informan dan juga laporan realisasi anggaran. Artinya dalam hal tanggung jawab, dalam dimensi tanggung jawab, pengelolaan dana desa di Desa Kaduberem belum terlaksana dengan baik dan masih terdapat kekurangan. Itu ada dimensi responsivitas. Dimensi responsivitas atau dimensi daya tanggap menekankan bahwa apakah organisasi memenuhi harapan substantif para pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan di sini yaitu termasuk masyarakat. Disampaikan dalam bentuk artikulasi permintaan. Hasilnya adalah terpenuhinya harapan masyarakat, yaitu terpenuhinya kebutuhan hidup mereka. Aparat desa tentunya harus tanggap dalam merespon berbagai bentuk keluhan masyarakat. Tonggak utama dalam pembangunan desa terdapat pada pemerintahan desa itu sendiri. Bagaimana sikap desa merespon keluhan masyarakat, bagaimana sikap desa menanggapi dan menampung aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat. Peneliti melakukan observasi dan juga wawancara dengan beberapa informan yang telah ditentukan oleh peneliti. Sehubungan dengan dimensi responsivitas, peneliti mendapatkan informasi bahwasanya aparatur desa dalam merespon kebutuhan masyarakat masih kurang optimal, di mana masyarakat sendiri banyak yang tidak mengikuti musrenbang. Artinya, bagaimana masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya kepada pihak desa kalau
masyarakat itu sendiri tidak menghadiri musrenbang. Terlebih lagi, dari penuturan aparat desa bahwasanya aparat desa ini atau pemerintah desa tidak mengadakan sarana pengaduan untuk masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari, dimensi responsivitas ini, dalam merespon berbagai keluhan masyarakat, pemerintah desa masih kurang optimal. Kesimpulan dari penelitian ini, berdasarkan pada pemaparan pembahasan yang sudah tadi saya jelaskan, bahwasanya dapat ditarik kesimpulan, pertama berdasarkan pada dimensi transparansi dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan masih kurang transparan karena minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa dan minimnya pengetahuan masyarakat dalam mengetahui program apa saja yang akan dilaksanakan oleh, desa dari dana desa. Yang kedua yaitu berdasarkan pada dimensi pertanggungjawaban, aparat desa sudah cukup baik dalam mempertanggungjawabkan tugasnya. Hal tersebut dibuktikan dengan penyampaian laporan realisasi anggaran secara rutin kepada pihak terkait tanpa adanya keterlambatan. Yang ketiga yaitu berdasarkan pada dimensi pengendalian, di mana pengendalian yang dilakukan oleh pendamping desa dan juga BPD sudah dilakukan dengan baik, sudah cukup baik dilaksanakan, tetapi pengendalian dari masyarakat itu sendiri yang masih kurang, di mana ada sebagian masyarakat yang hanya sekedar tahu saja ada pembangunan dan ada juga masyarakat yang hanya melihat dari kejauhan tanpa turun langsung untuk mengawasi jalannya pembangunan. Yang keempat yaitu berdasarkan pada tanggung jawab. Berdasarkan pada tanggung jawab masih kurang karena terdapat ketidaksesuaian antara keterangan informan dan juga LRA. Bahwasanya pada penuturan yang diungkapkan oleh informan, mereka telah mengadakan pembinaan kemasyarakatan yaitu berupa pelatihan bengkel untuk anak-anak muda yang ada di Desa Kaduberem. Tetapi pada kenyataannya pada laporan realisasi anggaran, hal tersebut tidak terrealisasikan. Artinya pada tahun 2022 ini tidak adanya pembinaan kemasyarakatan. Yang kelima yaitu berdasarkan pada dimensi responsivitas, di mana respon aparat dalam menanggapi kebutuhan masyarakat masih belum optimal. Penuturan para aparat desa juga mengatakan bahwasanya tidak semua aspirasi kebutuhan masyarakat bisa kita tampung dan direalisasikan karena aparat desa juga mengatakan bahwasanya dana desa itu terbatas. Jadi dana desa itu tidak hanya untuk melakukan pembangunan saja. Ada hal-hal yang diprioritaskan. Artinya tidak semua kebutuhan atau keluhan yang masyarakat sampaikan bisa terrealisasikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.